Saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu menentukan tiga jenis golongan alkaloid yang berbeda dan contoh struktur kimia dari alkaloid tersebut dengan sifat farmakologisnya. Lalu tunjukkan alkaloid yang memiliki efek samping yang terbesar di antara tiga dan jelaskan berdasarkan struktur dan sifat-sifatnya. Saya mengambil eh, sumber dari Jurnal Pendidikan Kimia dan Ilmu Kimia. Menurut strukturnya, itu eh, alkaloid sejati, pseudoalkaloid, dan protoalkaloid. Nah, alkaloid sejati merupakan hasil sintesis dari asam amino dengan kandungan atom N dalam sistem heterosiklik. Di dalam tumbuhan, jenis alkaloid ini ditemukan dalam bentuk garam atau garam bebas atau oksida N. Nah, senyawa yang termasuk dari alkaloid sejati ini adalah kokain, quinin, morfin, dan nikotin. Lalu yang kedua ada pseudoalkaloid. Ini adalah alkaloid jenis kelompok yang kelompok senyawa yang memiliki atom N dalam kerangka karbon yang tidak berasal dari asam amino dengan prekursor seperti asam asetat, geraniol, asam ferulat, adenin atau guanin. Lalu senyawa yang termasuk dalam pseudoalkaloid ini adalah santin, seperti kafein, teofilin, teobromin, solasodin, dan kapsaisin. Lalu yang ketiga ada protoalkaloid yang merupakan alkaloid minor yang memiliki struktur sederhana dengan atom N yang tidak berasal dari dalam sistem heterosiklik asam amino. Senyawa yang termasuk dalam protoalkaloid ini adalah efedrin, meskalin, dan juga hordenin. Saya mengambil contoh alkaloid sejati, di mana saya mengambil sumber dari Jurnal Teknologi Kimia, di mana nikotin ini merupakan alkaloid utama dalam daun tembakau yang aktif sebagai insektisida dan kadar nikotin 2-8% tergantung pada spesies tembakau. Lalu ini merupakan struktur dari nikotin, di mana nikotin ini bersifat racun bagi saraf dan dapat membuat seseorang menjadi rileks dan tenang, serta dia juga dapat menyebabkan kegemukan, sehingga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Efeknya adalah ketagihan bagi perokok. Nah, kadar nikotin 4-6 mg yang diisap oleh orang dewasa setiap hari itu akan membuat seseorang ketagihan. Lalu pada pseudoalkaloid, saya mengambil contoh senyawa kafein. Ini merupakan struktur kimia dari kafein, di mana kafein atau 1,3,7 trimetil santin ini adalah jenis purin psikostimulan alkaloid yang berbentuk serbuk putih atau bentuk jarum mengkilat. Nah, kafein ini memiliki efek ketergantungan dan memiliki efek positif pada tubuh dengan dosis rendah, yaitu kurang dari 400 mg seperti peningkatan gairah, peningkatan kegembiraan, kedamaian, dan juga kesenangan. Nah, selain itu, kafein juga memiliki efek farmakologis yang bermanfaat secara klinis, seperti menstimulasi susunan pusat relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus, dan stimulasi otot jantung. Nah, selain memberikan efek positif, kafein juga memberikan efek negatif bagi tubuh manusia, yaitu ketika kafein dikonsumsi secara berlebihan, itu dapat menyebabkan kecanduan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan rutin. Bahkan lebih jauhnya, pengonsumsian kafein secara berlebihan ini dapat memberikan efek negatif berupa detak jantung yang tidak normal, sakit kepala, munculnya perasaan was-was dan cemas, tremor, gelisah, ingatan berkurang, insomnia, dan dapat menyebabkan gangguan pada lambung dan pencernaan. Lalu pada jenis alkaloid yang ketiga yaitu protoalkaloid, saya mengambil contoh senyawa efedrin. Ini dari efedrin. Lalu saya mengambil sumber dari Smart Medical Journal, di mana efedrin ini adalah agen simpatomimetik yang digunakan secara luas sebagai stimulan adinergik. Aplikasi klinisnya sesuai dengan sifat farmakologisnya, yaitu melakukan stimulasi pada reseptor alfa, beta 1 dan beta 2 adrenergik, baik efek langsung maupun tidak langsung. Lalu, efedrin ini juga dapat digunakan untuk meredakan hidung yang mampet dan juga meningkatkan tekanan darah, serta dapat digunakan sebagai bronkodilator. Efedrin ini juga memiliki efek samping, yaitu
itu dapat menyebabkan kecemasan, dapat menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, dan juga dapat meningkatkan tekanan darah secara drastis. Berdasarkan tiga contoh dari tiga jenis alkaloid tadi, dapat disimpulkan bahwa jenis alkaloid yang memberikan efek terbesar yaitu alkaloid sejati. Karena dapat kita ambil dari contoh nikotin tadi lebih banyak memberikan efek negatif daripada efek positif. Seperti dia dapat menyebabkan kegemukan sehingga dapat menyempitkan pembuluh darah dan juga pada perokok ini nikotin dapat menyebabkan komplikasi seperti kanker, resiko penyakit jantung, stroke, bahkan kerusakan paru-paru karena eh, rokok tadi yang jika dikonsumsi terus-menerus yang diakibatkan oleh efek ketagihan tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa alkaloid sejati ini mempunyai efek terbesar karena memiliki efek buruk yang lebih banyak dibanding efek baiknya.